kita berharap tentu bahwa ada menteri baru, ada pendekatan baru. Pendekatan itu harusnya pendekatan yang mendasar, substansial, ya, lebih paradigmatis, gitu. Tidak sekedar gaya. Orang bank jangan malas dong, cari dong debiturnya dan segala macam. Sebenarnya mereka malas karena berhubungan dengan UMKM barangkali kecil-kecil. Kalau kita lihat di Jepang itu ada bank khusus UKM. Di Korea ada bank khusus UKM. Pada saat krisis, dalam letter of intent dengan IMF, di Korea itu diminta untuk menghapus bank khusus UKM. Saya belum pernah mengetahui, mendengar apa sih tujuan presiden menempatkan menteri keuangan itu di bawah presiden. Nah, ini kan juga kalau sekarang menteri keuangan bisa melakukan ini, tidak perlu berkoordinasi karena langsung di bawah presiden. MBG sampai hari ini pemerintah hanya menyiapkan 1.500 titik dapur dari anggaran APBN. Satu pun tidak ada yang terlaksana. Yang udah terlaksana 12.500 titik itu dari dana masyarakat. Di dalam kepala pengambil kebijakan sampai hari ini, UKM itu seolah-olah masalahnya adalah pembiayaan saja. Padahal masalah utamanya menurut saya market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman pendengar Guyub Indonesiaku, senang sekali saya Alwan Nabil bisa menemani obrolan kita hari ini. Topik kita sangat menarik dan banyak dibicarakan. Janji pertumbuhan ekonomi 8%, realita atau sekedar retorika. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat berkompeten. Ada Ibu Dr. Henry Saparini, pendiri KOR Indonesia, dan Bapak Alven Stoni, pengusaha dan profesional Nahdliyin. Kita akan mengurai kebijakan fiskal terbaru, resiko ekonominya, hingga dampak pada UMKM dan masyarakat. Bu Henry, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mas. Bapak Alven Stoni. Terima kasih Mas Nabil. Ya. Langsung saja pada awal segmentasi kita akan berbicara soal arah dan gaya baru kebijakan ekonomi Menteri Keuangan kita. Pemerintah menargetkan pertumbuhan 6-8% dan mengambil langkah agresif termasuk penempatan dana pemerintah di bank BUMN untuk percepatan kredit. Nah, teman-teman pendengar, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Setiap Menteri Keuangan punya gayanya sendiri. Ada yang kalem dan penuh kehati-hatian, ada juga yang langsung gercep seperti koboi. Kalau dalam film kan koboi itu dar-der-dor gitu ya Bapak Ibu ya. Sangat agresif gitu. Nah, Menteri Keuangan baru kita, Pak Purbaya ini termasuk yang kedua, yang dalam istilah kata itu agresif tadi gitu. Lalu saya ingin tanya ke Bu Henry, apa yang membedakan pendekatan Menteri Keuangan saat ini dibandingkan menteri-menteri sebelumnya dalam mengelola kebijakan fiskal, Ibu? Makasih Mas Nabil. Ya. Sejujurnya tidak fair kalau kita melakukan evaluasi sekarang. Iya. Karena ini masih sangat di awal ya. Pada saat Pak Purbaya dipilih oleh Presiden, kami sebagai analis hanya menyampaikan bahwa pendekatan yang harus dilakukan oleh Menteri yang baru di dalam mengelola APBN, mengelola kebijakan fiskal, artinya kebijakan belanja dan kebijakan penerimaan itu harus berbeda dengan Menteri yang lama. Nah, seperti apa? Itu tentu sangat luas ya. Jadi kalau dilihat apakah sudah berbeda dibanding menteri yang lalu, hanya dalam waktu 1 bulan atau 1,5 bulan ini tentu masih belum ada gambaran. Karena yang saya maksud adalah bagaimana kebijakan fiskal dikembalikan sebagai instrumen untuk mendorong sektor real. Nah, apakah sekarang ini sudah terlihat kebijakan belanjanya dan kebijakan penerimaannya dari pajak dan sebagainya itu sudah mengarah kepada pendorong kepada kepada sektor real. Nah, rasanya mungkin belum ya. Mungkin yang muncul seperti tadi Mas Nabil sampaikan, ada lontaran-lontaran gitu ya. Tapi apa maksud dari lontaran? Karena sebenarnya kebijakan publik itu adalah arah yang akan dilakukan oleh pemerintah sehingga akan diikuti oleh pelaku usaha. Gitu, bukan sekedar
untuk menyampaikan sesuatu, bukan. Tapi yang paling penting adalah pemerintah mau mengarah ke sana. Jadi para pengusaha seperti beliau ini akan mengambil opportunity itu atau bersiap-siap karena akan ada tantangan baru gitu. Nah, apakah itu sudah dimunculkan atau belum? Nah, ini kan belum detail. Nah, jadi saya rasa mungkin kita berharap tentu bahwa ada menteri baru, ada pendekatan baru. Pendekatan itu harusnya pendekatan yang mendasar, substansial, ya, lebih paradigmatis gitu, tidak sekedar gaya seperti Mas Nabil sampaikan. Kalau ini Bu terkait dengan penggelontoran dana 200T, Ya. itu kan ini saya sedikit cerita saja lah. Saya punya teman dan beberapa kawan di banker Ibu, dengan adanya kebijakan 200T, bagi saya yang awam itu kan suatu gebrakan baru ya. Karena wah ini keren ini menterinya. Tapi bagi teman saya yang kerja di bank, mereka itu kebingungan Ibu untuk cari debitur. Nah, menurut Ibu pribadi, kebijakan itu sudah tepat sasaran atau belum Ibu? Kira-kira bagaimana Ibu? Ini upaya untuk memberikan kemudahan di dalam akses pembiayaan itu memang harus dilakukan. Tapi seperti cerita-cerita dari teman-teman di bank ya, yang mereka harus menggelontorkan, satu, ini kan dana murah. Iya kan? Dana murah yang bisa dijual dengan lebih murah. Tentu mereka bisa akhirnya menjual dana yang mahal diganti dengan ini gitu kan. Jadi apakah kemudian akan lebih banyak nasabah yang mendapatkan atau tidak, itu urusan lain. Kemudian yang kedua adalah ini ada dana 200 triliun, semestinya ada direction dari pemerintah. Ini dana murah nih, mau digunakan untuk mendukung sektor mana dan bagaimana cara mendapatkannya. Tidak sekedar perbankan itu diberikan dana, karena nanti yang terjadi tidak mengarah ke situ. Tapi kalau misalnya pemerintahan ada program pangan misalnya, apakah ini kemudian akan ada prioritas kepada sektor pertanian yang seperti apa? Apakah untuk mengolah, untuk menjadi industri-industri pengolah hasil pertanian? Nah, kalau yang seperti itu akan ada kemudahan dan sebagainya, sehingga dana yang digelontorkan ada multiplier efek yang besar. Artinya berarti Ibu, kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa seharusnya pemerintah selain menggelontorkan uang 200 triliun harus punya mekanisme ingin menggunakan dana ini untuk apa dan kemudian akan disalurkan, didistribusikan untuk apa. Begitu ya Ibu kira-kira? Ada direction. Oh, direction. Karena ada arah. Jadi itu tadi. Jadi ada guideline kenapa pemerintah harus menggelontorkan dana yang lebih. Karena selama ini pertumbuhan kredit pun udah menurun kan, melambat. Artinya sebenarnya dari sisi demand itu memang ada perlambatan. Nah, kalau digelontorkan agar mendorong ada kredit yang lebih besar, kemana? Sehingga harus ada yang siap untuk menerima dana-dana tadi. Jangan hanya sekedar, ya kita udah tahu lah, KUR kan juga begitu. Yang mahal diganti dengan yang murah, itu kan akhirnya bukan para pengusaha, terutama UMKM yang bisa mendapatkan manfaat. Karena berkutat di situ-situ saja, jadi tidak menambah nasabah, tapi hanya diganti dengan jenis dana. Ini yang niatan yang baik ini perlu ada perencanaan yang baik, ada target yang lebih jelas. Terima kasih Bu, sangat menarik. Kalau menurut Bapak selaku praktisi UMKM, dengan adanya 200T ini menyebabkan trigger efek atau tidak Pak untuk pelaku usaha? Kami sebagai pelaku usaha sudah menunggu-nunggu yang 200T ini apakah sampai kepada kami. Apa yang disampaikan Mbak Hendri tadi adalah directionnya kemana. Setahu saya kalau ekosistem pengusaha besar itu 200T gampang mereka untuk habiskan. Tetapi bagi kami 10 miliar, 5 miliar aja sangat kami butuhkan kalau disupport oleh yang dari 200T. Saya juga belum melihat ini Mbak Sapar ini bahwa direction 200T itu untuk UMKM ada berapa persen. Kalau tidak ada direction itu akhirnya apa? Berkutat kepada pengusahanya itu juga. Iya. Kenapa? 4L ya Mas. Sama halnya dengan lu lagi. Dengan apa yang disampaikan Pak Purbaya. Beliau sampaikan orang bank jangan malas dong, cari dong debiturnya dan segala macam. Sebenarnya mereka malas karena berhubungan dengan UMKM barangkali kecil-kecil, dealnya mungkin butuh banyak orang.
Kalau dengan pengusaha besar 200T 3 orang 4 kelompok besar sudah bisa lending kredit. Selesai ya. Directionnya yang nggak jelas. Iya. Menurut saya kami UMKM ini membutuhkan. Tolong dong 200T itu berapa persen yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM the real sector gitu. Jangan-jangan juga ini ya Pak, para pelaku usaha tidak punya mekanisme untuk mengambil yang 200T ini. Ya, sebenarnya tidak kami UMKM atau pelaku usaha jujur bicara bahwa untuk berurusan dengan bank itu bisa lebih melihat bahwa UMKM itu tidak banyak yang bankable. Inilah jadi persoalan, saya kira saya nggak paham Undang-Undang OJK, Undang-Undang Bank Indonesia. Seperti apa sih seolah-olah kami pelaku usaha ini, UMKM ini nggak mendapatkan tempat untuk mendapatkan fasilitas permodalan. Bahkan banyak dari teman-teman kita di daerah punya jaminan, katakanlah punya jaminan 20 miliar nilai asetnya setelah dinilai. Tapi kalau bisnisnya 3 tahun terakhir belum jalan, maka dianggap tidak bankable walaupun dia pinjam 2 miliar sekalipun. Mekanisme ini mungkin Mbak Henry bisa membantu. Apa sih yang dilakukan oleh negara ini untuk penguatan UMKM? KUR 500 juta paling tinggi. Itu pun ujung-ujungnya diminta jaminan juga. Iya. Ya kan? Tidak cukup dengan jaminan, usahanya ada nggak? Kalau mau bicara usaha, katakanlah anak yang baru lulus sarjana, kan dia belum ada usaha, tapi punya aset keluarganya. Mereka nggak bankable loh di mata bank. Ada solusi nggak pemerintah? Nggak ada. Menarik diskusinya ya. Karena ternyata sangat kompleks ya Bapak Ibu ya terkait dengan UMKM dan 200T. Enggak sebayangan yang beredar di sosial media kan seolah-olah ini adalah solusi, ternyata juga menghasilkan berbagai Karena dinamika. ada dua faktor Mas. Tadi yang saya sebutkan adalah dari sisi demand-nya. Yang kedua dari sisi supply-nya juga. Dari supply-nya sendiri tadi sudah disebutkan bahwa apakah perbankan tadi kemudian mau mencoba membuat mekanisme sehingga memungkinkan untuk memberikan pembiayaan pada UKM yang tadi tidak mudah cara assessmentnya. Nah jadi kan harus kalau disebutkan bahwa jangan malas, sebenarnya karena memang tidak ada mekanisme untuk itu, tidak terbiasa untuk bicara dengan yang kecil. Nah apa solusi yang dilakukan oleh banyak negara? Misalnya kalau kita lihat di Jepang itu ada bank khusus UKM, di Korea ada bank khusus UKM. Pada saat krisis dalam letter of intent dengan IMF di Korea itu diminta untuk menghapus bank khusus UKM. Tapi kemudian Korea tidak mau membatalkan itu dan dia mempercepat membayar utang IMF sehingga tidak ada intervensi terhadap bank UKM. Nah di kita ini kan nggak ada. Jadi bank untuk UKM dan bukan UKM itu jadi satu. Bahkan bank atau jenis pembiayaan tidak disesuaikan dengan jenis usahanya. Misalnya yang satu itu adalah manufaktur, sekarang bikin, besok udah bisa jadi. Yang satu pertanian yang dia harus menunggu panennya mungkin dalam 1 tahun. Ini gimana dia langsung bisa membayar cicilan pada bulan besok. Nah ini kan juga harus dipikirkan. Nah di Korea mereka ada lembaga penjamin UKM yang betul-betul kalau memang bankable seperti beliau ini, bisnisnya itu oke, visible, kemudian akan dibawa oleh lembaga penjaminan. Nanti lembaga penjaminan inilah yang akan membawa ke bank. Nah jadi berlapis gitu. Nah ini kalau sekarang UKM di sini kan ya udahlah kalau nggak bisa dapat ya udah dari keluarganya, dari tetangganya, dari ini kan begitu. Nah jadi ini yang semestinya tidak semudah itu hanya menggelontorkan dana, tetapi harus ada programnya. Gitu. Nanti mungkin kita bisa ngambil contoh MBG lah, itu yang paling gampang mungkin semestinya untuk bisa mendongkrak UKM. Ya, lanjut ke topik ini Ibu, kira-kira target dari pemerintahan Prabowo atau menteri yang baru terkait dengan 6-8%
pertumbuhan ekonomi itu terlihat ambisius atau memang bisa untuk direalisasikan kira-kira Ibu? Menurut Ibu bagaimana itu? Ya. Yang pertama bahwa kita itu sebenarnya sudah cukup lama pertumbuhan ekonomi kita itu di bawah potensi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kita melambat dari tadinya double digit ke 8,9, ke 7,6, 6, kemudian 5. Nah, jadi dalam kondisi tren menurun, sekarang ini kita akan mau naik seperti zaman Pak Jokowi kan. Ya. Nah, pingin 7%. Nah, sekarang kalau tiba-tiba akan 8% tentu tidak mungkin. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya tidak hanya pada angka. Apakah 5%, apakah 8%, apakah 6%, tapi lebih juga kepada kualitasnya. Siapa yang terikutkan di dalam pertumbuhan itu. Nah, kalau hanya menuju kepada 8%, mari kita mudahkan semuanya masuk ke Indonesia, kasih pembebasan, maka akan ada investasi besar-besaran, dimudahkan semuanya, ekonomi akan tumbuh 7-8%. Tapi bagaimana dengan kualitas pertumbuhan? Karena ada PR besar juga sekarang ini di Indonesia, kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, itu kan akibat dari kualitas pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau memang betul Pak Prabowo itu yang utama adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, artinya itu adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Ada demokrasi ekonomi. Jadi seluruh menteri ekonomi harusnya diberikan perintah ya bahwa buat kegiatan ekonomi yang akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, jadi bukan sekedar angka. Kalau ngotak-ngotak angka gampang. Iya Ibu. Karena kan juga begini Ibu, kadang saya itu berpikir bahwa setiap menteri pasti punya ideologi sendiri-sendiri kan. Saya menarik dengan obrolan Ibu bahwa setiap mantan menteri atau orang yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan itu punya formulasi-formulasi yang berbeda. Kalau misalkan ini kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita tembak, kalau dari menteri yang lama kayak gimana kan bisa selesai itu sebenarnya Ibu. Dengan pendekatan ideologi yang berbeda-beda gitu. Sekarang kan udah jelas ya. Ini presiden baru. Presiden baru itu sudah mengamanahkan di dalam Astacita nomor 1 ideologi Pancasila clear. Sangat clear. Artinya di seluruh segmen, seluruh sektor itu harusnya menggunakan ideologi Pancasila. Apalagi di dalam ekonomi very clear kan. Bagaimana itu ekonomi Pancasila harus didetailkan di dalam berbagai aturan kebijakan, memastikan bahwa akan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena mereka bisa bekerja. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sekarang kenapa banyak yang nganggur? Ya karena mereka tidak bisa bersaing di pasar tenaga kerja. Bukan begitu. Karena lapangan pekerjaan itu sifatnya adalah mandatori dari konstitusi, pemerintah harus menciptakan. Nah, artinya kan bukan kompetisi dong. Bahwa mereka pendidikannya cuma SMP ke bawah, jumlahnya masih 60%, bukan salah mereka. Karena mereka tidak punya akses untuk pendidikan lebih tinggi atau skill lebih tinggi. Nah, artinya karena pemerintah berkewajiban memberikan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak, maka yang pendidikan SMP tadi suruh mereka bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kalau mereka bisanya nanam jagung, maka beli itu jagung. Stop dulu impor jagung. Tapi gunakan jagung lokal, kemudian buat industri pengolahan jagung, maka mereka ini walaupun pendidikannya adalah SMP ke bawah, mereka hidupnya akan lebih baik. Ya gitu. Jadi mungkin sebenarnya sesederhana itu kalau kita bicara kebijakan ekonomi sih, menurut saya ya. Ya, ini lanjut ini Ibu, kira-kira menurut Ibu pribadi 1 bulan menjabat Pak Menko, ini kita tidak sedang mengevaluasi ya Ibu. Kira-kira kita bisa untuk melihat apakah langkah tersebut sudah bisa menekan permasalahan klasik seperti contohnya uang negara yang diputar atau penyerapan anggaran yang selalu lambat Ibu. Kira-kira menurut Ibu gimana? Ya, kalau saya melihat ini baru simptom-simptom saja dan langkah yang dilakukan itu baru menyelesaikan simptom yang muncul. Tetapi belum fundamental karena kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran.
kan kemarin anggaran memang dipotong kan, ada efisiensi. Setelah itu ada kelonggaran. Nah, kelonggaran itu diberikan kapan? Ini kan tidak semudah itu birokrasi itu menyerap anggaran. Nah, jadi bahwa ada message untuk memperbaiki realisasi anggaran gitu, itu positif aja. Tapi kalau saya kepinginnya ada pemikiran baru dari Menteri Keuangan ini untuk melakukan pengelolaan APBN atau pembelanjaan APBN ini secara komprehensif, tidak silo-silo. Sekarang menterinya mungkin berapa? 40 lebih ya? Iya. Nah, jadi sekarang untuk membantu kelompok bawah saja, ada Menteri Kemiskinan, pengentasan kemiskinan, kemudian koperasi sendiri, UMKM sendiri, kemudian desa sendiri, transportasi. Artinya apa? Anggaran itu sedang dipisah-pisah. Padahal menyelesaikan kelompok bawah itu, orang miskin tadi, itu diperlukan kebijakan yang komprehensif. Bagaimana mereka akan berkoordinasi untuk membuat satu kebijakan yang dilaksanakan bersama pada saat Bappenas sekarang ini. Kemampuannya itu dia hanya selevel menteri yang lain. Harusnya Bappenas itu dikembalikan ada di bawah presiden. Jadi maunya presiden apa direncanakan, dikerjakan oleh semua menteri. Tapi siapa sekarang yang ada di bawah presiden? Menteri Keuangan. Nah, jadi kalau ada Menteri Keuangan yang langsung di bawah presiden, sementara semestinya dia itu di bawah coordinating minister gitu ya. Mereka juga harus berkoordinasi dengan Bappenas. Ini kan menjadi menurut saya belum pernah mengetahui, mendengar apa sih tujuan presiden menempatkan Menteri Keuangan itu di bawah presiden. Nah, ini kan juga kalau sekarang Menteri Keuangan bisa melakukan ini tidak perlu berkoordinasi karena langsung di bawah presiden. Nah, padahal penyelesaian masalah ekonomi ini perlu orkestrasi kebijakan. Perlu ada Menko yang mereka memang betul menjadi arsitek tadi yang menyatukan. Oh gini ya, kita mau menyelesaikan kemiskinan, pengangguran dengan cara seperti ini. Ininya dikerjakan oleh kementerian ini, ininya dikerjakan oleh kementerian ini. Itulah sebenarnya fungsi dari coordinating minister. Nah, itu yang kita harapkan sehingga implikasinya Kementerian Keuangan itu akan merencanakan keuangannya sesuai dengan rencana kebijakan yang komprehensif tadi, yang terintegrasi tadi. Menarik ya, karena ternyata sangat kompleks lagi-lagi. Apalagi tadi statement Ibu yang terakhir bahwa sedikit agak memutar logika kita di pemerintahan. Bappenas positioningnya hari ini sudah berbeda, mungkin dalam tanda kutip ya Ibu ya. Lanjut kita. Sementara Menteri Keuangan menjadi naik. Iya. Yang harusnya Bappenas ini menjadi tangan kanan presiden karena berkaitan dengan formulasi perencanaan dan sebagainya. Ya. Lanjut Ibu, sekarang akan masuk ke segmentasi berikutnya ya. Ekspansi fiskal bisa mendorong pertumbuhan, tapi bisa juga memicu inflasi, resiko likuiditas, dan gesekan fiskal moneter. Menurut Ibu Henry, apakah kebijakan fiskal yang ekspansif ini berpotensi memicu tekanan inflasi atau resiko likuiditas? Kita ini harus imbang antara kebijakan ekspansif di belanja dengan kebijakan mencari uangnya di mana. Karena kita tidak bisa bicara satu hal saja. Kalau kita mau ekspansif tapi tidak tahu sumbernya dari mana, nanti akhirnya apapun akan dipajakin gitu ya untuk memenuhi kebijakan tadi di dalam ekspansi di fiskal. Nah, oleh karena itu harus dianalisa Mas, harus ditabulasi, dibuatkan matriks mana sih sebenarnya dorongan terhadap ekonomi yang itu harus dengan anggaran pemerintah dan mana yang cukup hanya dengan memberikan atau merubah kebijakan. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi kemudahan yang disebut dengan kemudahan dari pemerintah, kemudahan fiskal tadi, insentif fiskal itu harus targeted. Jadi tidak harus kita akan berikan tax holiday, kita akan berikan kemudahan yang mana, gitu kan? Karena jangan-jangan bukan dengan tax holiday, tetapi dengan memudahkan kebijakan dan itu bisa berjalan. Nah, ini yang diskusi seperti ini seolah-olah tidak pernah dibawa ke ranah publik. Jadi seolah-olah beda ini antara bicara tentang belanja harus didorong
Dengan nanti di sini pembiayaannya ya nantilah, nggak bisa. Karena pada saat kita ekspansif di dalam revenue, ekonomi akan shrinking. Gimana kita kemudian di sininya ekspansif tapi swasta tidak bisa bergerak? Nggak bisa. Karena APBN itu cuma 20%. 80%-nya siapa? Beliau-beliau ini, pelaku usaha. Nah, jadi bagaimana mengkombinasikan ini tadi sehingga kebijakannya tadi justru mendorong, memberikan ruang. Kalau sekarang di sini pembiayaannya dengan SBN besar-besaran, iya kan? Dengan suku bunga yang sangat tinggi, gimana cara cari dana? Gitu. Karena yang di sini zero default. di sini sementara risikonya besar. Nah, itu loh. Jadi harusnya ada diskusi seperti itu yang harus difahami juga oleh para pengambil kebijakan. Artinya saya mau konfirmasi Ibu bahwa terkait dengan indikator-indikator yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah itu tidak hanya soal penggelontoran dana saja ya Ibu ya. Oh, sangat tidak. Tapi kemudian harus siapa pasarnya kemana, terus kemudian anggaran mana yang dioper-oper, kan begitu ya Ibu ya. Saya kasih contoh ya. Pada saat COVID-19 saya buat acara talkshow gitu dengan masing-masing beberapa dubes karena saya ingin belajar apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka untuk menghadapi COVID. Ternyata mereka tidak besar-besaran di dalam stimulus fiskal. Karena stimulus fiskal di Indonesia diartikan peningkatan jumlah anggaran, ya kan? Padahal stimulus fiskal itu bisa mengurangi pajaknya, bisa mengurangi memudahkan dalam proses dan sebagainya. Itu juga stimulus gitu. Nah, ini tidak dianggap seperti itu sehingga banyak negara-negara sebenarnya mereka tidak dengan menstimulus menggelontorkan anggaran, tetapi mereka memudahkan di dalam mereka tetap berproses. Contohnya di mana? Vietnam. Selama COVID bukan turun pertumbuhannya, mereka tetap bertengger pada 6-7%. Mereka tetap ada kegiatan ekspor, tetapi ada kebijakan yang memang ekspor oriented dan sedang dibutuhkan dunia. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pembatasan mobilitas yang sangat ketat. Kan harus begitu. Jadi antara fiskal dan non fiskal itu dikerjakan bersama-sama sehingga tetap berjalan. Nah, jadi ini loh diskusi-diskusi yang seperti ini nih yang harus dikemukakan gitu Mas. Mungkin saya menambah menarik boleh. Tadi Bank UMKM yang disampaikan Mbak Henry. Saya berharap setelah ini kita harus kampanyekan Bank UMKM ini. Contoh yang beliau sampaikan tadi, APBN kita hanya 20%, 80% adalah non APBN, seperti MBG, Mbak Henry. Ya. MBG sampai hari ini pemerintah hanya menyiapkan 1.500 titik dapur dari anggaran APBN. Satu pun tidak ada yang terlaksana. Yang udah terlaksana 12.500 titik itu dari dana masyarakat. 12.500 kali 2 miliar aja udah 50 triliun. Teman-teman di daerah yang pemilik dapur itu bisa mengocor dana 50 triliun dalam rangka pelaksanaan MBG, Mbak Henry. Setelah itu baru pemerintah membayar at cost untuk biaya pelaksanaan makan bergizi gratis itu. Artinya pemberdayaan UMKM ini punya potensi yang besar yang beliau sampaikan tadi. Tetapi kita kayak seperti autopilot aja, tidak ada yang ngurus kita ini. Kita bahkan bank itu tidak percaya bahwa kami membangun dapur misalkan. Itu bank dari bulan 1 sampai bulan Agustus itu mereka anggap nggak bankable. Bayangkan sama-sama Bank Himbara katakan ini program pemerintah, mereka anggap nggak bankable. Baru sekarang melihat kok dana MBG ini kok lancar, pembayaran apa segala macam dibayar di depan apa. Akhirnya sekarang baru mereka terbuka mata bahwa ingin membiayai dengan syarat ya macam-macam lah bagi UMKM juga
agak sulit lah menghadapi mereka. Tetapi kalau ada bank UMKM tadi, saya berharap mari kita kampanyekan ini idenya Mbak Hendri atau yang sudah ada di Korea maupun di Jepang ini. Karena kami kesulitan Mbak Hendri untuk urusan perbankan ini, para pelaku usaha yang kecil-kecil ini itu tidak gampang, walaupun ada aset gitu, tapi nggak gampang itu. Ini kalau melanjutkan MBG memang menarik Mas. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang bagaimana agar cita-cita Pak Prabowo MBG ini akan memberikan multiplier efek, harusnya pelakunya itu bahkan tidak perlu harus dapur dengan kapasitas besar, tetapi mengikutkan UKM-UKM yang existing. Kalau UKM existing, dia tidak perlu bangun dapur. Ya, dia hanya dikasih SOP, dikasih persyaratan, dikasih menu, kemudian dengan bantuan teknologi, itu mereka sudah bisa menerima berapa sih pesanannya, 300, 400, kemudian dana APBN langsung ke situ. Nah ini multipliernya jauh lebih besar. Bisa bentuknya adalah UKM warteg, bisa bentuknya adalah dapur sekolah, bisa bentuknya adalah koperasi-koperasi baru yang menurut saya kenapa saya concern terhadap jumlah yang harus diolah. Karena semakin besar porsi yang harus diolah, risiko food poisoning itu lebih besar karena jangkauannya lebih jauh. Nah sekarang ini mungkin saatnya untuk melakukan evaluasi sehingga anggaran 330 triliun yang tahun depan ini akan digelontorkan itu betul-betul akan menggairahkan ekonomi di daerah dan mengikutkan UKM. Nah UKM itu kan tidak harus UKM baru, existing juga boleh gitu. Dan akan lebih bagus lagi kalau sebenarnya program MBG ini tidak hanya menjadi program pemerintah, tapi program nasional. Yang artinya apa? Selain tadi para pelaku usaha dengan CSR-nya itu bisa ikut, ini kita kan banyak sekali lembaga-lembaga filantropi. Ya betul Ibu. Yang kalau dia diikutkan, dikasih tahu nih loh, matriksnya, mappingnya, dot-dotnya ada di sini, ini di titik-titik ini diambil, jangan-jangan tugas pemerintah tinggal 30%, tidak perlu 330 triliun. Nah itu kan sebenarnya cara-cara terobosan baru di dalam pengelolaan fiskal. Jadi bukan sekedar ekspansi fiskal. Wah kalau tambah MBG 330, fiskal expand nih. Tapi kan tidak ada implikasinya. Padahal kalau langsung mengikutkan UKM itu akan sangat besar. Tapi maaf saya mau tambah sedikit boleh. Ekonomi Pancasila tadi itu menarik. Kita punya fundamental atau Pancasila ini adalah menjadi dasar negara kita dan arah kebijakan kita adalah di ekonomi Pancasila. Tetapi sampai hari ini Mbak Hendri, saya melihat bahwa di Indonesia ini lebih kapitalis daripada Amerika. Kalau kita melihat kalau di Amerika itu tidak ada Walmart bisa ada jarak 100 meter ada Walmart, nggak ada. Tapi di sini jarak 50 meter ada dua yang dominan, Indomaret, Alfamart segala macam. Yang punya siapa? Itu bukan punya rakyat. Saya yakin ini sudah menjadi bisnis oligarki nih Mbak, bukan bisnis masyarakat. Dan banyak sekali warung-warung kecil selama keberadaan mereka yang udah puluhan ribu unit se-Indonesia itu yang mati di daerah-daerah. Mungkin saya belum tahu apakah ada riset Mbak Hendri seperti Sumbar yang tidak membolehkan Alfamart dan Indomart. Apakah ada perbedaan enggak UMKM-nya yang di Sumbar maupun daerah lain yang gencar sekali? Kalau daerah lain saya sudah melihat pada mati semua bisnis lokal mereka. Ini riset saya belum lihat nih Mbak Hendri, apakah ada risetnya? Apa kita tidak perlu tinjau ulang regulasi tentang hal itu? Ya menarik Mas Bapak, karena terkait dengan dua toko yang tadi kapitalis ya, saya
punya pengalaman datang ke sebuah kota di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Itu bahkan bekas-bekas dari 2 toko tersebut digunakan oleh UMKM sekitar. Walaupun dengan toko dan nama yang hampir mirip lah desainnya. Cuman artinya tadi yang menurut Ibu itu dan Bapak bahwa soal ekonomi itu tidak bisa dibiarkan secara organik gitu. Harus dipikirkan secara sistemik, bagaimana hulu hilirnya. Kemudian contoh yang tadi MBG, gimana caranya MBG ini bisa meresap pasar gitu ya Ibu ya. Secara tanda kutip. Dan bahkan hari ini kita kan tahu juga Ibu bahwa persoalan MBG ini kan ramah terhadap pemain besar, bukan terhadap UMKM karena modal yang begitu besar dan sebagainya gitu. Kira-kira untuk tadi yang Ibu sampaikan agar selaras kebijakan fiskal dan moneter itu yang seperti apa ya Ibu? Karena saya tarik ulur ke belakang lagi, tadi Ibu bicara soal banyak hal lah tuh. Kira-kira untuk menyelaraskan makro dan mikronya bagaimana Ibu? Oh, makro dengan mikro ya. Jadi kalau kita bicara kebijakan makro dengan kebijakan mikronya, ini semestinya itu kan berkaitan. Jadi angka-angka makro itu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan secara mikronya, karena makro itu secara nasional, sementara kalau mikro kan kita bicara rumah tangga, kita bicara tentang pelaku-pelaku usaha gitu. Nah, sekarang ini kan tidak nyambung. Makronya bagus, tapi sebenarnya secara mikro mereka ini banyak sekali masalah yang dihadapi sehingga tidak mencerminkan itu. Nah, sekarang ini di pemerintahan itu kan lebih pada koordinasi fiskal moneter. Menurut saya yang diperlukan adalah koordinasi fiskal moneter dan real. Karena permasalahan itu bukan di sisi moneter. Kita tidak bisa ngotak-ngatik suku bunga tiba-tiba ada investasi juga, enggak bisa. Karena ada permasalahan-permasalahan teknis sektorial yang harus diselesaikan dulu kan. Gitu. Oh, ini aturan ininya tidak ada. Oh, ininya tidak nyambung. Oh, ini ternyata dibebaskan. Kita baru mau panen ternyata impornya diperbolehkan. Nah, ini bukan urusan fiskal, bukan urusan moneter. Tapi sekarang ini pendekatannya baru kalau suku bunganya diturunkan, itu akan ada investasi. No, enggak begitu. Apalagi untuk sektor UKM, enggak bisa. Banyak sekali yang mereka harus didorong. Nah, jadi saya rasa kita pengen mengajak pemerintah itu jangan hanya bicara fiskal moneter. Yang sekarang ini bahkan antara fiskal dan moneter itu bisa saling meniadakan. Karena pemerintah mengeluarkan SBN diserap di sini di moneter selesai, nggak jadi ada yang tergelontor di masyarakat. Nah, makanya ada fiskal moneter dan sektorial yang tadi kalau saya bilang 200 triliun tadi, sektorialnya itu siapa yang mau menyerap? Permasalahannya harus diselesaikan agar bisa terserap gitu loh. Nah, ini ada yang menarik tadi bahwa apa yang disampaikan Mbak Henry, ini ada pengalaman ketika industri manufaktur untuk persiapan MBG. Para menteri pada ngomong semua mulai dari Januari, termasuk Pak LBP ngomong, termasuk Menteri Perdagangan ngomong bahwa tidak putre itu nggak boleh impor, harusnya lokal yang produksi putre, bla 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 bla. Sampai bulan Juli itu masih statement itu masih ada. Tetapi kan teman-teman pengusaha ini melihat ada peluang. Dari bulan Januari ada statement semacam itu. Mereka import mesin untuk pelaksanaan MBG dan putre. Yang terjadi apa? Di bulan Agustus diumumkan bebas import. Ini apa enggak gila? UMKM modal 5 sampai 10 miliar, mesinnya baru disetting dan itu terbuat dari stainless yang kita punya di Morowali itu bahan bakunya dari nikel. Terus malah lebih dominan barang impor daripada barang lokal. Ketika teman-teman sudah setting mesin, ada pengumuman Menko Perekonomian bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian bahwa putre adalah bebas impor. Ada apa ini kok seperti ini pengelolaan negara seperti ini?
Yang kayak gini yang beliau sampaikan tadi, seperti ada yang mau panen terus akhirnya nggak bisa apa-apa jadinya ketika impor dibebaskan. Karena tidak terintegrasi tadi perencanaannya. Jadi gimana kita berharap bahwa UKM masuk menjadi menengah, kemudian menjadi besar pada saat dia tidak butuh apa-apa sebenarnya, cuman butuh lingkungan kebijakan yang support. Dia kan nggak minta apa-apa, karena pendanaan bisa cari sendiri, ya. Terus sumber juga bisa cari sendiri. Tapi kalau marketnya ditutup, terus mau apa? Nah, jadi sebenarnya ini juga masalah besar karena di dalam kepala pengambil kebijakan sampai hari ini UKM itu seolah-olah masalahnya adalah pembiayaan saja. Padahal masalah utamanya menurut saya market. Pada saat dikasih market bisa cari pendanaan dari manapun, apalagi zaman sekarang. Ya. Nah, tapi di mana itu pengelolaan market? Tentu saja ada di Kementerian Perdagangan, di Kementerian Keuangan, karena dia mengatur boleh masuk tidak, dikasih tarif berapa dan seterusnya, di Kementerian Perindustrian, Pertanian, dan sekarang ini di dalam dunia perdagangan sekarang ini itu tidak bicara tarif lagi. Kita bicara itu non tarif. Jadi untuk menghambat, untuk tidak menghambat itu adalah dengan kebijakan-kebijakan non tarif. Kayak misalnya zaman dulu itu kita tidak bisa ekspor teri Medan yang kecil-kecil. Dengan alasannya apa? Karena alasannya adalah mereka itu pekerjanya termasuk juga pekerja-pekerja anak-anak. Terus kita nggak bisa membuktikan bahwa itu sebenarnya bukan anak-anak. Nah, yang seperti itu, jadi banyak sekali hambatan, termasuk Trump ini. Apakah dia urusannya tarif itu untuk dia menekan banyak negara? Bukan, non tarif karena dia ingin menguasai itu. Nah, ini kan pengambil kebijakan itu harus paham, mainkanlah kebijakan-kebijakan non tarif tadi. Nah, ini kita itu polos-polos aja. Non tarifnya Amerika itu berapa sekarang? Lebih dari mungkin 15.000. Indonesia berapa? Paling kecil hanya 200 sampai 300 kebijakan. Nah, jadi jangan terlalu polos gitu loh. Ya, jadi ini kita peperangannya itu sudah perang non tarif gitu. Jadi kita tidak punya serdadu, kalau yang tarif kita hadapi dengan tarif, yang non tarif dengan non tarif. Jadi itulah yang membuat nanti persaingan itu menjadi fair gitu, Mas. Ya. Padahal Ibu tadi kembali ke ruang mikro ya. Saya punya catatan dan ada mini riset lah bahwa penyokong ekonomi Indonesia 60% PDB itu berasal dari UMKM dan 97% menyerap tenaga kerja. Ini data versi Kementerian Koordinator dan Ekonomi. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan fundamental selain kita ngomong soal pendanaan gitu mungkin? Gimana Bapak? Ya. Jadi 60% itu sudah terbukti pada saat krisis 98 bahwa UMKM yang lebih eksis daripada grup usaha besar. Sehingga sampai hari ini pemberdayaan terhadap UMKM itu lebih banyak hanya di atas kertas. Dalam hal implementasinya ini juga perlu kalau boleh kita gugat. Seperti contoh, ada istilah ekonomi permodalan inklusif tadi, RPIM di perbankan itu mereka menempatkan 30% target untuk permodalan inklusif. Artinya apa? Berarti mereka hanya itu minimal 30%. Kenapa tidak dibalik? 70% minimal. Karena apa? Jumlah UMKM kan lebih banyak. Artinya kalau seperti itu fundamentalnya sendiri, aturan main di perbankan dan di undang-undang OJK aja sudah nggak benar menurut saya. Karena dianggap mereka dianggap perbankannya sudah dianggap layak atau kalau sudah memenuhi minimal 30%. 30% untuk jumlah jutaan UMKM. Kenapa bisa jadi 70% untuk kelompok besar, Mbak Hendrik?
Ya, menurut saya kalau memang kita serius, kenapa bisa aja dibalik 70% untuk UMKM. Tapi betul, saya setuju, tidak hanya urusan pembiayaan UMKM itu. Terkadang UMKM tidak dibiayai aja mereka bisa hidup. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan bahwa mereka tanpa dukungan perbankan, gadai barang sana sini, jual aset sana sini terus untuk mengejar sebuah bisnis, itu bisa jalan kok. Ekosistem itu yang tidak direncanakan dengan baik secara integrated dengan stakeholder yang ada. Wah, luar biasa diskusi kita kali ini ya. Terima kasih Bu Henry dan Pak Antoni sudah menemani diskusi kita di tema. Diskusi kita di hari ini karena memang agaknya menjadi viral ya, karena Bapak Menkyu ini kan punya pendekatan yang justru berbeda dan komunikasi publiknya juga lebih baik menurut saya pribadi, Bu. Cuman pada tataran kebijakan orang awam itu menilai ini sudah baik, tapi bagi orang-orang yang tergiat di ekonomi seperti UMKM atau bahkan ibu yang sebagai konsultan ekonomi melihat masih banyak titik-titik celah-celah yang kemudian harus diperbaiki oleh Kementerian Keuangan, begitu Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan Bapak. Terima kasih banyak Mas Nabil. Terima kasih Mas. Jangan lupa untuk teman-teman kita terus untuk melihat dan mencoba untuk merangkai beberapa peristiwa-peristiwa fenomenal lainnya dalam Guyup Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.